Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 6A2 Teknik Industri akan menjelaskan hasil diskusi kami dalam pelaksanaan praktikum tata letak fasilitas. Dengan anggota yang pertama yaitu Bu Lestari dengan NIM 191020 700 Andreas Dedi Setiawan dengan NIM 191020 700 122, dan saya Fitra Cornel Angela dengan NIM 191020 700 dan Timotius Phil dengan NIM 191020 700 136, dan M Faisal Alfaini dengan NIM 191020 701. Untuk modul pertama, ini tentang penentuan tata letak fasilitas, di mana tujuan praktikum yang pertama yaitu memahami dan mengetahui apa itu perencanaan tata letak fasilitas, dan yang kedua memahami pengertian dari metode West Corner yaitu NBC dan Vogel Approximation Method, dan yang ketiga ini menganalisa biaya yang optimal dari metode NBC dan metode FAM. Untuk pengumpulan data yang pertama yaitu untuk tabel yaitu tabel dari demand dari praktikum ergonomi, yaitu tabel peramalan dengan MSE terkecil, yaitu dengan metode Holtz. Lalu yang kedua yaitu metode supply dari ketiga pabrik, yaitu pabrik A, B, C. Nah, ini yaitu tabel biaya transportasi per pabrik dari periode Januari hingga Desember. Untuk pengolahan data yang pertama yaitu dengan melakukan metode NBC. Metode NBC ini yaitu metode yang dimana kita harus mengisi urutan sumber dan lokasi tujuan pada peta data matriks mulai dari sisi kiri atas sampai ke kanan bawah. Diperoleh hasil sebagai berikut. Lalu yang kedua yaitu metode FAM, di mana merupakan metode solusi visi berawal, di mana saat memiliki kotak yang salah untuk suatu alokasi dilakukan dengan pengalokasian dengan cara meminimumkan penalti atau opportunity cost. Untuk metode NVC didapatkan total biaya sebesar Rp2.322.785, sedangkan untuk metode FAM didapatkan biaya sebesar Rp1.995.611. Nah, dari pelaksanaan praktikum modul 1 ini didapatkan biaya dengan metode NVC sebesar Rp2.322.785 dan biaya untuk metode FAM sebesar Rp1.995.611, sehingga biaya terkecil didapatkan dari metode Vogel Approximation Method atau FAM, di mana metode tersebut lebih optimal dalam penentuan tata letak fasilitas. Untuk modul 2 yaitu penentuan aliran produk pada pembuatan kursi. Untuk tujuan praktikumnya yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami tentang desain produk. Yang kedua, mahasiswa mengetahui tentang kegunaan peta kerja. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan precedence diagram. Untuk pengumpulan data, disajikan desain kursi anak yang tampak atas, depan, dan samping. Dan berikutnya yaitu tabel patlist kursi anak yaitu yang dibutuhkan dalam pembuatan kursi. Untuk pengolahan data yaitu peta proses operasi yang ditampilkan pada PPT. Untuk tabel presiden diagram yaitu untuk inspeksi bahan baku dengan task A membutuhkan waktu 1,5 menit dan seterusnya. Berikut merupakan presiden diagram mulai dari departemen A hingga G. Untuk kesimpulan yaitu untuk hasil dari presiden diagram dibuat untuk diperoleh analisa data tentang kegiatan yang dimiliki dalam pembuatan kursi anak, yaitu untuk pemeriksaan memerlukan waktu 1,5 menit, pengukuran memerlukan waktu 3 menit, pemotongan memerlukan waktu 3,33 menit, penghalusan dan inspeksi memerlukan waktu 60 menit, perakitan memerlukan waktu 15 menit, pengecatan membutuhkan waktu 8 menit, dan pemeriksaan atau inspeksi pada produk memerlukan waktu 0,5 menit, jadi semua proses membutuhkan waktu sebesar 91,33 menit. Modul 3, penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Tujuan praktikum modul 3 yaitu memahami pentingnya tata letak dan pemindahan barang. 2. Memahami tentang penetapan jumlah mesin, kapasitas produksi, dan efisiensi dalam proses produksi. 3. Mengetahui tentang peta aliran proses yang digunakan dalam proses produksi. Jumlah mesin yang digunakan sebagai tabel berikut. Data jumlah produk, mesin bor 326 unit, mesin penghalus 33 unit, mesin pemotong 340 unit. Efisiensi mesin sebagai berikut. Jumlah mesin, mesin pemotong 3 unit mesin penghalus 48 unit mesin bor 12 unit mesin. Peta aliran proses sebagai berikut. Kesimpulan yaitu penentuan jumlah mesin proses tersebut menggunakan mesin paling banyak yaitu 48 unit mesin, jumlah mesin pemotong menggunakan 3 unit mesin, dan mesin bor menggunakan 12 unit mesin. Dari perhitungan jumlah produk proses produksi menghasilkan produksi terkecil pada saat produk berada di mesin bor.
Dari hasil flow process chart dapat dianalisa bahwa pada pembuatan kursi aktivitas yang dilakukan adalah pengukuran, pemotongan, penghalusan, inspeksi, dan perakitan. Untuk seluruh aktivitas beta aliran proses diperoleh waktu total 91,33 menit dan menghasilkan total jarak 70 meter. Selanjutnya yaitu modul 4. Penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan produksi kursi. Tujuan praktikum. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi material handling. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami kegunaan dari routing set. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan luas lantai area produksi yang dibutuhkan pada pembuatan kursi anak. Berikut merupakan tabel publish. Selanjutnya yaitu tabel hasil pengukuran dimensi. Ini untuk mesin dan peralatan yang digunakan. Yang pertama adalah meteran, yang kedua adalah Depresso, yang ketiga adalah Depresso center machine, yang keempat adalah drill machine. Berikut merupakan perhitungan routing set. Ini adalah tabel untuk pengukuran luas area mesin. Selanjutnya yaitu menghitung luas area peralatan. Berikutnya yaitu tabel perhitungan luas area material atau kebutuhan material. Selanjutnya yaitu tabel perhitungan luas area atau setiap komponen. Selanjutnya yaitu tabel perhitungan luas area atau setiap jenis bahan baku. Selanjutnya perhitungan tabel luas area operator. Selanjutnya yaitu perhitungan area operator atau material handling. Selanjutnya yaitu tabel perhitungan luas area proses produksi. Kesimpulannya, kemudian pada stasiun 1 menggunakan mesin pemotong memerlukan luas area sebesar 1,7 meter persegi. Diperoleh dari penjumlahkan nilai luas area mesin, perlengkapan pembantu, operator, dan material. Subtotal luas area produksi dikali dengan allowance 150% untuk memberi kelonggaran ruang sehingga didapatkan luas sebesar 2,5 meter persegi. Dikarenakan jumlah mesin pemotong sebanyak 3 unit, maka total jumlah lantai adalah sebesar 7,6 meter persegi. Pada stasiun 2 menggunakan mesin penghalus memerlukan luas area 0,5 meter persegi diperoleh dan menjumlahkan nilai luas area mesin, perlengkapan pembantu, operator, dan material. Subtotal luas area produksi dikali dengan allowance 150% untuk memberi kelonggaran ruang sehingga didapatkan luas sebesar 0,87 meter persegi. Dikarenakan jumlah mesin pemotong sebanyak 40 unit, maka total jumlah lantai adalah sebesar 41,6 meter persegi. Pada stasiun 3 menggunakan mesin bor memerlukan luas area 0,6 meter diperoleh dari penjumlahkan nilai luas area mesin, perlengkapan pembantu, operator, dan material. Serta luas area produksi dikali dengan allowance 150% untuk memberi kelonggaran ruang sehingga didapatkan luas sebesar 0,9 meter persegi. Dikarenakan jumlah mesin pemotong sebanyak 12 unit, maka total jumlah lantai adalah sebesar 11, meter persegi. Modul 5 yaitu analisis aliran proses menggunakan from to chart. Tujuan praktikum yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami material handling. Kedua, mahasiswa mampu memahami metode from to chart. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis data dari hasil penentuan nilai pada volume aliran dari jarak diagonal. Ya, di sini bisa dilihat dari tabel pengumpulan data yaitu volume of material handling. Di sini juga disampaikan tabel 4.1 data volume of material handling trial 1, yang kedua tabel 4.2 from to chart. Tabel 4.3 aliran jarak diagonal. Kesimpulannya yaitu yang tabel pertama untuk nilai forward total momen sebesar 490 dengan total koefisien jarak sebesar 490 dan nilai persentase sebesar 100%. Sedangkan untuk backward total momen sebesar 0 dengan total koefisien jarak sebesar 490 dan nilai persentase sebesar 0%. Jadi alur yang didapat ialah A, Departemen A sampai Departemen G, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses aliran materialnya sudah efisien dan hal itu tidak perlu adanya perubahan. Nah, dan terakhir yaitu modul 6 tentang perancangan sistem material handling. Untuk tujuan praktikum dari modul 6 ini yang pertama yaitu memahami tentang sistem aliran material, kedua memahami activity relationship chart, yang ketiga memahami activity relationship diagram, dan yang keempat memahami area allocation diagram, dan terakhir yaitu menentukan dan menganalisa penataan tata letak ruangan dalam suatu pabrik. Untuk pengumpulan data yang pertama di sini ada tabel simbol dekatan ART dan ART. Tabel pertama yaitu tentang derajat kedekatan, dan yang kedua yaitu kode alasan dari deskripsi alasan kedekatan.
pengolahan data yang berikut ini yaitu Activity Relationship Chart atau ARC. Selanjutnya ini Activity Relationship Diagram atau ARD. Dan yang terakhir ya ini Area Allocation Diagram atau AAD, di mana untuk Departemen A yaitu gudang bahan baku dan area inspeksi, Departemen B yaitu area pengukuran, C area pemotongan, D area penghalusan, E 0 gudang barang setengah jadi, E area perakitan, dan F area pengecatan. Serta yang terakhir yaitu G yaitu gudang barang jadi dan area inspeksi. Berikut ini yaitu dimensi area departemen dengan kode tata letak pabrik digunakan serta luas dalam satuan meter persegi. Kesimpulan terakhir yaitu area yang mutlak perlu didekatkan ialah area A yaitu gudang bahan baku dan area inspeksi dengan area B yaitu area pengukuran. Lalu area B dengan area C yaitu area pemotongan. Dan selanjutnya area yang sangat penting didekatkan ialah area D atau area penghalusan dengan area E yaitu area perakitan. Dan area F area pengecatan dengan area G yaitu gudang barang jadi dan area inspeksi. Selanjutnya yaitu area yang penting didekatkan ialah area C dengan area E0 atau gudang barang setengah jadi dan area E. Lalu area D dengan area E0 dan area F, area E0 dengan area E dan area G, area E dengan area F dan area G. Selanjutnya yaitu area yang cukup didekatkan atau biasa ialah area A dengan area D, E0, E, F, G, area B dengan area E0 dan area E, area E0 dengan area F. Lalu untuk area yang tidak penting didekatkan ialah area A dengan area G, area B dengan area D, F, G, area C dengan area F dan area G. Dan yang terakhir area yang tidak dikehendaki berdekatan ialah area D dengan area G. Selanjutnya kita akan menampilkan tentang desain dari tata letak pabrik yang kami telah diskusikan. Berikut merupakan dana pabrik dari kelompok 4. Untuk yang pertama yaitu gerbang pintu masuk, dan selanjutnya ada lahan taman, selanjutnya terdapat area perkantoran. Untuk area produksi yaitu dimulai dari Departemen A yaitu gudang bahan baku. Untuk yang kedua yaitu area pengukuran. Untuk yang ketiga area pemotongan. Untuk yang keempat area perakitan. Selanjutnya yaitu Departemen barang setengah jadi atau gudang barang setengah jadi. Dan selanjutnya yaitu area penghalusan. Selanjutnya yaitu area pengecatan. Dan yang terakhir yaitu Departemen barang jadi atau gudang barang jadi. Dan untuk di area produksi juga terdapat kamar mandi untuk karyawan. Selanjutnya yaitu gudang untuk pembuangan limbah yang terdapat seperti kayu yang tidak memenuhi standar. Selanjutnya yaitu kantin. Dan yang terakhir yaitu area parkir untuk karyawan dan area parkir untuk truk. Dan untuk pintu keluarnya ada di sebelah kiri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata terhadap presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.